Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bertrand Peto Putra Onsu atau Onyo beberapa waktu yang lalu, baru 2 hari yang lalu ini, sehari yang lalu malah mungkin, atau ya pokoknya selama 2 hari ini agak down karena banyak protes dari BXB atau fanbase-nya dia yang beberapa diantaranya mengatakan bahwa Onyo ini dimanfaatkan oleh T Onsu atau keluarga Onsu, yang sebenarnya keluarganya dia juga. Dan pernyataan ini sebenarnya nggak akan jadi soal kalau ternyata ya nggak ditujukan kepada seorang anak yang masih kecil, dan terus kemudian dia yang ya kebayangkan kalau ini semua sesuatu yang kalau ini ditujukan ke orang lain ini akan bisa lewat saja, tapi untuk dia langsung sakit hati dan ya merasa kalau kok kenapa sampai sebegitunya. Apalagi ini diungkapkan oleh orang-orang yang mengaku menyayangi dan mencintai dia ini tadi. Ruben ini pandai untuk mendeskripsikan sesuatu, dan saya dapat banget apa rasanya, dan ya memang sedih banget dia saat ini di posisi yang bingung. Dan akhirnya dia mengaku bahwa sebenarnya yang men-lock out itu atau meng-unfollow itu adalah dia. Nah, gunanya apa? Agar ya sudah, ini kemauan kalian semua untuk seperti itu. Akhirnya dia kabulkan kemauannya itu tadi. Nah, saat ini dikabulkan artinya apa? Kenapa harus di-unfollow? Artinya dia takut kalau ternyata Onyo nanti akan mencari tahu tentang hal-hal yang pernah diucapkan oleh orang lain kepada dirinya, tapi di akun-akun orang yang lain ini tadi. Dan ya setelah kejadian seperti ini, akhirnya dia juga sudah menyerah. Ya sudah dah, sekarang ini kemauan kalian, silakan, ini kemauan kalian. Dan saya pikir Ruben Onsu belum pernah se-breakdown ini, belum pernah se-emosional ini, belum pernah ya kelihatan banget perasaannya dia. Dan dari sini saja kita langsung akan tahu bahwa dia ini menyayangi sekali walaupun Onyo ini bukan anak kandungnya. Dan ini menjadi bukti juga bahwa ya kalian nonton sendiri langsung di sini. Dan di sini saya ingin tunjukkan sebenarnya apa sih yang terjadi kalau menurut saya dan kartu saya. Dan kita akan coba tahu sebenarnya ini semua itu bisa dihindari atau tidak. Nah, sebelum saya mulai silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Dan ini semua sebenarnya nggak untuk the Onsu family, karena mereka sebenarnya nggak melakukan apapun. Tapi untuk kalian semua yang mengaku BXB atau pendukungnya, dan coba dengarkan baik-baik. Atau kalian ternyata memiliki idola di luar sana dan kalian bisa berkomentar kepada mereka semua ini tadi. Nah, saya akan sampaikan ini. Ini ada kartu yang pertama, yaitu kartu The Eight of Swords. Kartu The Eight of Swords ini adalah kartu tentang terpenjaranya seseorang terhadap sesuatu yang ya dia tahu sebenarnya ini adalah sesuatu yang dia ciptakan sendiri. Dia sebenarnya bisa pergi dari situ, tapi dia memilih untuk di situ. Betul banget, ini adalah fanatisme. Fanatisme yang muncul karena saking menyayanginya sesuatu itu tadi, sampai akhirnya yang bukan sesuatu itu dianggap salah. Jadi kalau yang sesuatu yang disayangi ini terjadi sesuatu, maka dia akan segera menyalahkan sesuatu orang yang lain itu tadi, atau apapun yang lain itu tadi. Bahkan saat yang kita sayangi pun ini nggak terjadi sesuatu, kita akan tetap menyalahkan. Nah, fanatisme ini terjadi tidak hanya dalam agama saja, tetapi dalam juga dunia entertainment dan selebritis ini tadi. Dan Ruben di sini juga mengatakan bahwa kalian ini terlalu fanatik sampai harus seperti ini. Kalaupun menyayangi jangan seperti itu. Jadi ini jelas sekali adalah tindakan fanatisme yang berlebihan sampai menuduh bahwa Onyo ini dimanfaatkan. Padahal ya kita tahu banyak hal yang nanti juga akan kita ungkap di kartu ini tadi. Jadi yang saya lihat di sini ini nggak lebih dari tindakan fanatisme, dan yang melakukan pun itu saya pikir orang yang nggak ngerti bahwa yang dia lakukan ini ternyata membawa dampak besar. Jadi ini kayak asal ngomong terus kemudian ternyata seperti itu. Dan ini juga akhirnya jadi satu hal yang saya bilang ya, lempar batu sembunyi tangan. Netizen ini kadang mengungkapkan sesuatu tanpa berpikir konsekuensinya. Bener banget. Karena mereka ini cuman anonim, atau kadang-kadang jadi nama yang gak akan bisa di-tracing, karena ya kalian akan jadi bukan siapa-siapa gitu loh. Kalian akan boleh komentar apapun, yang kalau ternyata komentar itu memancing orang-orang untuk berkomentar yang sama, dan kemudian akan seperti memberikan satu opini dan memberikan satu pandangan, padahal
Bukan itu yang dimaksud. Jadi saat sesuatu sudah dikatakan, kadang-kadang memang akhirnya kita lupa bahwa sesuatu itu mungkin akan berakibat sesuatu yang lain. Dan kayak orang lempar batu sembunyi tangan. Saat nanti ini terjadi sesuatu yang menggulung dan besar, terus kemudian senyap atau akunnya dihilangkan dan sebagainya. Nah, cobalah untuk bertanggung jawab atas apapun yang akan kita ucapkan. Ingat, ucapan di dunia sekarang ini gak cuma dari mulut, tapi dari jempol juga. Dan saat kita mengucapkan sesuatu, harapannya kita berpikir lagi dan kita ulang sekali lagi. Baca berulang-ulang sebelum kita klik post, komen, atau apapun itu. Karena ingat, what happened in internet stays in internet like forever. Nah, ini yang terjadi. Dan coba tonton di video ini, kita langsung akan lihat ini benar-benar ayah Ruben Onsu belum pernah se-emosional ini, dan semoga ini segera berlalu. Oke, yang berikutnya lagi yang saya lihat ini, kalian itu kadang-kadang gak sadar kalau kalian ini melukai idola kalian. Ini membuat dia ini jadi jengah. Diceritakan di sini juga bahwa nanti ada di menit-menit akhir di situ ceritakan bahwa Onyo pun saat dia menghadapi ini, terus saat dia sedang homeschooling atau sekolah jarak jauh, dia terus kemudian terlihat sedih hanya karena mengingat ini. Nah, kita pikir bahwa Onyo ini memang masih menuju ke remaja, anak kecil yang menuju ke remaja dan emosinya juga belum stabil, dan melihat ini pasti hatinya ini hancur. Nah, di sini juga diungkap fakta bahwa sebenarnya Instagram ini juga sengaja disembunyikan dari Onyo agar dia nggak lihat hal seperti ini dan fokus untuk berkarya. Maka dari itu coba pikirkan lagi deh. Apapun yang kalian ucapkan, mungkin kalian akan mikir, ini kan cuman gue yang bukan siapa-siapa, gak ada juga yang akan baca. Terus tiba-tiba itu nanti dikomentin banyak orang, terus kemudian bergulir dan sebagainya. Sesuatu yang kadang awalnya ini merupakan satu dugaan saja atau iseng, terus kemudian bergulir menjadi sesuatu yang dipercaya, semua orang komen, sampai akhirnya apa? Idola kita yang seharusnya dia bahagia ada keberadaan kita, ini akan ikut bersedih, dan bahkan lebih sedih lagi, dia akan menjadi berubah sikap dan akan menghancurkan hidupnya. Ini gak berlaku hanya untuk Onyo, Betran Putra Onsu, tapi untuk semuanya juga. Hati-hati jika kalian berkomentar, karena nggak menutup kemungkinan kalau ternyata komen kalian memang dibaca oleh mereka, dan tujuannya itu kan agar mereka membaca. Nah, maka dari itu kita kadang berpikir kalau sesuatu yang kecil ini akan nggak ngefek, tapi kalau kecil ini diulang-ulang terus menerus, orang akan beranggapan kalau ini adalah nyata. Kebohongan yang diucapkan berkali-kali akan lebih kuat daripada kenyataan yang diucapkan hanya sekali dua kali. Harus hati-hati. Kadang-kadang cuman iseng, kadang-kadang cuman asal jeplak ngomong aja, tapi akhirnya lihat, ini satu keluarga kena dampaknya. Akhirnya rencana untuk Betran muncul di video klip saudaranya akhirnya nggak jadi dilakukan karena takut nanti kalau ternyata orang akan komen di situ. Dan memang ini adalah zaman yang berbeda dengan zaman dulu saya masuk ke dunia hiburan, di mana apapun yang saya lakukan di televisi orang nggak langsung bisa komentar secara langsung. Nah, kalau orang sudah sedewasa saya, it's okay. Tapi kalau ini menimpa anak-anak, pasti akan sangat menyakitkan. Dan lebih menyakitkan lagi adalah orang tuanya yang anaknya dikomentarin. Saya merasakan sekali apa yang dirasakan oleh Ruben Onsu, dan pasti dia amat sangat sedih di sini. Nah, yang berikutnya lagi yang saya lihat, ini ternyata juga akan merubah keseimbangan jiwa idola kita. Michael Jackson adalah contoh di mana dia besar dengan semua. Jadi dia ini kan sudah jadi superstar sejak kecil, dan dari semua yang dia lakukan ini membuat dia jadi seorang superstar yang sempurna. Tetapi secara kehidupan manusia, dia ini akhirnya menderita, dan akhirnya dia meninggal dunia sangat mengenaskan. Nah, ingat bahwa apapun yang kalian ucapkan, ini berdampak pada idola kalian. Kalian sih cuma ngomong, kalian akan terus melanjutkan hidup. Kalian akan jadi orang, mungkin jadi banker, bisa berkeluarga, punya anak dan sebagainya. Idola kalian ini harus menghadapi ribuan jutaan, puluhan juta orang seperti kalian yang komen setiap harinya. Dan kebayang kalau ternyata benar-benar Onyo ini pegang Instagramnya sendiri. Buatlah ini sesuatu yang make it easier untuk Onyo gitu loh, yang dia baru memulai ini. Jadi harapannya saya di sini adalah please lakukan dan katakan sesuatu yang positif atau tidak sama sekali, karena ini akan berakibat kepada keseimbangan jiwa idola kalian. Kasihan banget.
Dan saya lihat di sini kalau ya kita lihat fakta, dan benar yang dikatakan Ruben bahwa Ruben ini sudah berkarya sejak 1997. Saya ikut jadi saksi Ruben ini siapa dari dulu, dan memang dia luar biasa. Namanya terus ada sampai sekarang, sedangkan artis-artis dan selebritis lain bertumbangan, baik yang muncul sebelumnya, bersamaan, dan setelahnya. Tidak gampang menjaga eksistensi seperti ini. Dan Ruben selain menjadi seorang entertainer adalah seorang entrepreneur yang juga jempolan. Dan saya pikir kalau ada orang, dan ini bocah-bocah cilik terus kemudian berkomentar bahwa Ruben ini pansos sama Onyo atau memanfaatkan, saya pikir ya benar yang dibilang Ruben, ini gak pada tempatnya. Dan akan kasihan juga untuk keseimbangan jiwa Onyo nanti. Dan kita memang harus tahu bahwa sesuatu itu nggak bisa kita lepaskan dari fakta yang mengikuti. Nggak bisa kita lakukan satu penuduhan tanpa kita lihat fakta sebelum dan setelahnya. Jadi ingat bahwa segala sesuatu harus kontekstual. Kontekstual itu artinya mengikuti fakta dan sesuatu yang menempel. Nggak bisa kita bilang sesuatu akan begitu tanpa kita menghitung secara menyeluruh. Untuk tahu seperti itu, kita harus mundur dan melihat dari jarak jauh. Dan di sini Ruben pun mengatakan bahwa beberapa hal memang akhirnya tidak dikatakan karena agar semuanya berjalan dengan baik. Dia mencontohkan banyak hal, dan itu adalah sesuatu yang banyak terjadi, dan ya nggak cuma di sini saja tapi di segala hal. Nggak semuanya memang akan jadi konsumsi publik. Dan memiliki Onyo bukan berarti boleh mengomentari dia semau kalian. Dan kalau saya pikir di sini memang Onyo juga sempat ada satu Instagramnya waktu bareng sama Bunda Sarwenda mengatakan bahwa Onyo di sini itu disayang, Onyo di sini itu dimanja, bahkan nggak cuma sama keluarga Onsu tapi sama manajemen juga. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Onyo sangat nyaman di sini. Saat seseorang terus kemudian mengatakan dengan gampang, ini dimanfaatin, menulis panjang tentang itu, nggak mikirin banget bahwa akhirnya ini semua akan jadi bola salju yang liar seperti sekarang. Bayangkan kalau ini menimpa ke keluarga kalian. Bayangkan kalau kalian ternyata berniat menghibur seseorang terus kalian mendapatkan hal seperti ini. Pasti akan sangat menyedihkan sekali. Dan saya pikir di sini adalah Instagramnya yang dibuat oleh Onyo pun itu kan dibikinin oleh Bunda Sarwenda. Di sini juga ceritakan bahwa itu sebenarnya bukan Instagram Onyo. Ruben bercerita bahwa saat itu dibuat, ini adalah Instagram fansnya Onyo. Sudah mengambil nama dulu, Betran Putra Onsu. Dan akhirnya di situ dia berusaha untuk menego, dan akhirnya diambil dan dijadikan Instagramnya Betran ini tadi, sampai dibuat verified agar tidak terjadi penyalahgunaan. Ini semua pun dilakukan, dan saat dia melakukan promo di mana dan sebagainya bukan karena sesuatu untuk memanfaatkan ke yang lain, tapi hanya karena ya memang sama seperti Uncle Jordi yang terus kemudian muncul di konten kakak beradik podcast di konten di channel MOP. Kenapa nggak dipisah channel saja? Apakah terus kemudian kita akan bilang kalau ini adalah adik yang dimanfaatkan oleh kakaknya? Saya pikir semua keluarga pasti akan saling membantu, saling memberikan dukungan, dan seharusnya kita bisa meniru hal-hal seperti ini dari keluarga Onsu yang selalu ingin menunjukkan hal positif dalam setiap konten hiburannya itu tadi. Sesuatu yang berhubungan dengan family, keakraban. Dan saya lihat ini adalah satu contoh tentang keberagaman Indonesia yang ditunjukkan tanpa ada. Saya belum pernah menjumpai teman saya, ini saya pengen cerita, teman saya yang Chinese memanggil orang tuanya dengan ayah dan bunda. Oke, panggilnya kalau nggak papa, papi, mami dan sebagainya. Ruben Onsu berusaha untuk menunjukkan ini. Dan dia pun mengangkat seorang anak dari Indonesia Timur untuk menjadi anak dan terus kemudian disayangi bak anaknya sendiri. Saya nggak akan bisa seperti itu. Ini adalah sebuah contoh keluarga Indonesia yang memang seutuhnya ya mungkin akan seperti ini. Banyak hal positif yang bisa kalian komen. Jangan terus kemudian membuat-buat sesuatu yang ya ini nggak masuk akal gitu. Ini adalah satu contoh yang positifnya banyak dan harus kita ambil manfaatnya di sini. Nah, yang saya pikir lagi di sini adalah ada satu pernyataan dari Bunda Sarwenda yang juga akhirnya diulang lagi oleh ayah Ruben Onsu di sini, bahwa tidak sepeser pun uang hasil dari keringat anak-anaknya ini diambil. Jadi saya pikir mereka ini sudah punya tabungan yang memang dipisahkan tersendiri dan selalu dimasukkan di situ untuk masa depan mereka nanti. Dan ini juga saya percaya karena ya Ruben cari duit ya di tempat lain, nggak terus akhirnya Onyo ini bisa sukses sendiri dengan ini semua. Di konten ini pun Ruben menceritakan bahwa dia pun berjualan.
bahwa Onyo ini nggak terus kemudian semua TV akan mau dan suka dan akhirnya memakai mereka dengan seperti yang manajemen dan Ruben mau. Ruben harus berantem sama TV untuk bisa membuat Onyo ini di pasar yang tepat seperti apa yang nanti diinginkan. Dan ini nggak cuma pekerjaan Onyo saja. Ini satu cerminan bahwa dalam dunia entertainment banyak orang, banyak pihak yang memang akhirnya terlibat. Dan kita nggak segampang itu bisa komen. Ingat, komen kita bisa berakibat sesuatu. Dan kalau itu buruk, itu akan terbawa sampai nanti idola kita ini mati. Jadi memang ini adalah satu hal yang positif juga. Dan saya pikir ini juga memang akan menjadi bukti bahwa ya nggak ada yang dimaksud memanfaatkan itu tadi. Dan ini semua juga dilakukan demi mimpi anak-anaknya. Bahwa semua yang diharapkan bisa terjadi itu adalah sesuatu yang memang nanti suatu saat anaknya ini akan sangat berterima kasih dan happy dengan apapun yang disiapkan oleh orang tuanya. Dan saya pikir semua orang tua juga pasti berpikir seperti ini. Saya pun pada anak saya pasti akan seperti Ruben, seperti Sarwenda. Dan saat orang lain yang mengaku menyayangi terus kemudian berkomentar seperti itu, saya pikir ya ini sesuatu yang gak membangun. Saya tidak ingin menyalahkan kalian, karena mungkin saja kalian melakukan ini secara tidak sadar. Tetapi untuk siapapun itu dan kepada siapapun, gak cuma untuk The Onsu Family dan Onyo dan siapapun di sini, stop melakukan itu. Stop komen negatif. Kalau mau komenlah sesuatu yang konstruktif. Di antara negatif, sampaikan sesuatu yang apa yang harus dilakukan. Kita harus tahu bahwa siapapun idola kita ini bukan manusia yang sempurna. Dan manusia memang tidak ada yang sempurna. Maka dari itu butuh kalian semua untuk bisa mengingatkan. Tapi ingat, setelah apapun yang kalian katakan, katakan mereka harus apa. Gak cuman komentar, menuduh, dan terus kemudian seperti tadi saya bilang, lempar batu, sembunyi tangan. Ada baiknya kalian menonton konten ini, karena ini konten yang walaupun cuman ngezoom mukanya Ruben saja, tapi ini adalah konten yang saya pikir membuka mata. Kita banyak belajar tentang banyak hal yang gak cuma di dunia entertainment saja, tetapi di setiap pekerjaan, bahwa tentang teamwork, tentang pengorbanan orang tua, tentang bagaimana kita akhirnya harus mengungkapkan sayang dengan banyak cara yang berbeda. Dan yang paling penting adalah mendidik anak. Karena saya pernah datang langsung ke sana dan lihat banget kalau mereka ini memang gak pegang gadget. Jadi mereka ini memang benar-benar kayak saya dulu waktu masih kecil gitu loh, yang mereka hati-hati banget dan hati-hati banget dengan pertumbuhan anak-anaknya ini tadi. Dan saya harap kita bisa mengambil banyak hal positif dari apa yang dikatakan oleh Ayah Ruben di sini. Demikian konten dari saya. Semoga siapapun kalian, BXB, siapapun yang mencintai Onyo ini, harapannya tetap mendukung, karena saya selalu berpikir kalau Onyo ini akan jadi aset entertainment industry di Indonesia ke depannya nanti. Dan di antara banyak artis cilik ini kan jarang banget sekarang. Yuk kita dukung, dan semoga dengan munculnya Onyo ini tadi membuat atau merangsang agar Onyo-Onyo yang lainnya ini muncul dan ikut untuk mencerminkan hal yang positif kepada anak-anak seusia dan semua orang di Indonesia. Saya Denny Darko, terima kasih, sampai jumpa.